Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Restu Media. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan iPos 4, iPos 5 dan ke toko web-based ya. Kenapa di sini saya akan memasukkan ke toko, karena dia masih satu developer dengan inspirasi BIS. Kita mulai dari iPos 4 ya. Yang pertama, iPos 4 itu stoknya bisa minus. Kita tidak perlu memikirkan stok, jadi kita bisa melakukan transaksi meskipun stoknya itu 0 ya. Ini cocok untuk perusahaan yang tidak memikirkan stok, jadi hanya untuk transaksi saja, data transaksi. Yang kedua itu sistem HPP. Di iPos 4 ini sistem HPP-nya pakai Vivo, dia belum ada Livo juga atau Average, dia masih pakai Vivo. Vivo ini first in first out ya, pertama kali masuk lalu pertama kali keluar. Sistem Vivo ini misalkan kita mempunyai 3 barang ya, 3 barang dengan harga 3.000 misalkan, dia masih ada sisa stoknya 3, dan kita melakukan perubahan harga menjadi 5.000. Perubahan harga ini nantinya stoknya ini harus dihabiskan dulu yang 3. Misalkan 3-nya ini sudah habis, nanti baru akan transaksinya akan berubah menjadi yang 5.000 itu. Itu sistem di iPos 4 ya, Vivo-nya. Selanjutnya yaitu laba transaksi, hanya bisa dilihat setelah melakukan proses bulanan. Oke, di sini misalkan kita mau cek laporan transaksi atau laba rugi gitu ya, ini kita harus melakukan proses bulanan dulu atau proses tutup bulan. Ini untuk iPos 4, jadi ini hanya terbatas. Selanjutnya sistemnya ini masih offline, jadi dia masih lokal ya. Saat ini ada tambahan sih ya, kita bisa online kan, tapi itu melalui mobile, itu pakai aplikasi pihak ketiga. Ini masih sama juga, dari inspirasi juga. Untuk linknya bisa ada nanti di atas saya tambahkan, atau di video playlist kita iPos Mobile nanti ada iPos 4 Mobile. Di situ kita harus berlangganan, itu biayanya di luar dari iPos 4 ini. Untuk yang aslinya ini bawaannya original masih offline ya seharusnya. Untuk lisensinya ini masih serial number, yang satu serial isi 3 aktivasi. Kalau kita mempunyai klien, misalkan kita punya PC pusat dijadikan data dan PC kasir, itu kita tinggal aktivasi aja. Untuk sinkronisasinya pakai aktivasi lagi, berbeda dengan iPos 5 nantinya. Jadi kalau kita misalkan punya 4 PC, itu harus beli iPosnya 2 ya, 2 iPos biar dapat 2 serial number. Jadi 3 PC itu satu serial di 3 kali aktivasi, yang satunya lagi pakai serial yang baru untuk mensinkronkan nantinya. Kelemahannya di iPos 4 ini database-nya rawan hilang, karena belum ada fitur auto backupnya. Kita harus backup manual tiap tutup toko atau tiap istirahat, kita harus backup dan kita simpan di flash disk atau Google Drive untuk agar lebih aman. Selanjutnya kita bahas tentang iPos 5. iPos 5 ini ada bervariasi ya. Ada edisi standar, profesional, ultimate. Jadi kita hanya ruang lingkup iPos 5 semuanya saja ya. Untuk perbedaan tiap edisi nanti ada videonya di kolom deskripsi atau di atas. Yang pertama, stok dia tidak bisa minus. Ini untuk yang lebih perusahaan atau toko-toko yang menargetkan stok, dia lebih akurat. Kita bisa pakai iPos 5 ini. Jadi kita tinggal nyari aja stoknya berapa di program, nanti dia kan bisa cepat tahu. Kalau misalkan stoknya kosong, dia tidak bisa melakukan transaksi, berbeda dengan iPos 4.
Yang kedua itu sistem HPP. Sistem HPP-nya ini bisa Vivo dan Livo. Untuk yang edisi standar hanya Vivo ya. Untuk yang profesional sampai ultimate dia bisa Vivo dan Livo. Vivo ini first in first out seperti sebelumnya, dan Livo ini last in first out untuk barang-barang elektronik biasanya. Yang terakhir masuk, yang pertama kali keluar. Jadi pelanggan ini akan mendapatkan barang yang baru karena terakhir masuk dan pertama kali akan keluar. Laporan labanya ini bisa dilihat kapanpun, kita nggak perlu proses bulanan atau apa. Di sini kita bisa cek di laporan laba transaksi atau laporan laba rugi, kita bisa cek kapanpun kita mau. Sistemnya ini masih offline. Kalaupun online kita hanya bisa via Android. Via Androidnya ini biasanya dikenakan biaya per tahun. Untuk harga tergantung edisinya ya. Ini pun masih terbilang murah. Mulai 200 sampai 500 ribu. Itu harga bisa berubah suatu saat, atau turun atau naik, kita tidak tahu. Kalaupun ingin online bisa juga sih ya, dari EPOS 4 sampai EPOS 5 itu kita pakai VPS atau VPN, IP public gitu. Itu biasanya berlangganan juga. Kalian bisa cek di video kita yang tentang pusat cabang pakai VPS ya, VPS server. Ya seperti itu. Lisensi di EPOS 5 ini berupa serial number. Satu serial itu hanya bisa 2 kali aktivasi, dan USB dongle. Dia ada 2 pilihan ya, bisa serial number dan USB dongle. Perbedaannya, USB dongle ini hanya dia berupa USB atau flash disk, itu harus dicolokkan terus ke PC yang ingin kita aktifasikan atau yang kita ingin jadikan pusat. Ini lebih bagus sih ya, lebih karena tidak rawan rusak aktivasinya. Berbeda dengan serial number, ini rawan rusak aktivasinya, bisa terkena virus atau ganti mobo atau ganti apa ya. Kalau USB dongle ini kita bisa pindah-pindahkan, terserah kita mau di PC yang mana. Kalau kita colokkan itu nanti akan jadi teraktivasi. Kelemahannya ini masih sama, database-nya rawan hilang, bisa terkena virus atau sejenisnya, atau PC-nya rusak atau apa ya, masih sama. Jadi perbedaannya hanya ada di fitur auto backup di EPOS 5 ini. Jadi kita bisa auto backup ke Google Drive. Yang penting auto backup-nya itu berjalan ya. Kita tinggal beli Google Drive Unlimited, kita pasang di PC kita yang Windows 10, nanti kita auto backup. Dan gitu kita tinggal cek aja auto backupnya jalan atau tidak. Itu lebih aman sih kalau menurut saya. Selanjutnya fitur ke toko. Ke toko ini stok masih bisa minus. Ini sama seperti EPOS 4. Kita bisa melakukan penjualan di saat stok kosong. Sistem HPP-nya ini moving average atau average ya. Ini beda dengan metode Vivo dan Livo. Metode average ini dia nggak memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal ataupun akhir. Jadi perusahaan bebas mengeluarkan persediaan barang di gudang, baik itu barang masuk di awal ataupun di akhir. Dan laporannya pun nanti berbeda ya. Kita mengikuti sistem HPP-nya ini. Yang ketiga ini laporan laba transaksi, bisa dilihat kapanpun kita mau. Laporan laba transaksi, laba rugi, ini kita bisa lihat kapanpun. Sistemnya ini online, dia harus online ya. Mau kita dari laptop, PC atau mobile, itu kita harus online. Tetapi ada update terbaru ini ya, dia bisa offline, tetapi nanti kita harus online dulu untuk mengirimkan data transaksi saat kita sedang offline itu.
Jadi ibaratnya kita pending dulu lah, di pending dulu, kita offline, kita masukkan transaksi, itu bisa melalui desktopnya ya, desktop ke toko. Nah, setelah kita ada transaksi, ibaratnya ada transaksi baru, kita offline, kita masukkan terus. Nah, saat wifi-nya sudah menyala, kita online kan, nanti data yang kita masukkan saat offline itu akan terkirim ke online itu, nanti jadi sinkron. Ini ada update-nya terbaru ya. Lisensinya ini berlangganan, jadi kita harus langganan. Dan untuk serve itu kita nggak pakai serial number atau aktivasi gitu, ini harus langganan karena sistemnya online ya. Jadi server itu ada di pihak Inspirasi ya yang mengurus. Selanjutnya bisa diakses dimanapun. Database lebih aman karena database ada di server Inspirasi yang seperti saya bilang sebelumnya, dia lebih aman. Sepertinya cukup sampai sekian untuk pembahasannya. Kalau ada yang berminat di EPOS 4, perusahaannya pakai EPOS 4, kita bisa beli EPOS 4 atau pakai EPOS 5 yang perusahaannya lebih memikirkan stok dan penjualannya lebih akurat. Kita bisa pakai EPOS 5, atau sistemnya kita nggak mau ribet, bisa akses di mana saja, pakai mobile, pakai laptop, PC, itu kita bisa pakai ke toko dan stoknya pun bisa minus. Kita nggak memikirkan stok, kita bisa pakai ke toko, tergantung sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau gitu saya tutup. Sekian, terima kasih.